Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nurhaminah, NPM 19050037, Prodi Ekonomi. Terima kasih kepada Bapak Toharuddin Harahap SPDMM selaku pengampu mata kuliah Ekonomi Industri yang sudah memberikan saya kesempatan waktu untuk mempresentasikan hasil PPT saya dalam video ini yang berjudul Ekonomi Industri. Baiklah, saya akan menjelaskan ekonomi industri yang dimana terdapat pada judul besarnya yaitu industri dan perekonomian global. Terdapat 3 poin, yaitu poin pertama, sektor industri di Indonesia pada tahun 1920-an. Industri modern di Indonesia hampir semua dimiliki oleh orang asing, walau jumlahnya hanya sedikit, yaitu industri kecil yang ada pada masa itu berupa industri rumah tangga seperti penggilingan padi, pembuatan gula merah atau tebu dan nira, dan lain-lain. Pada poin kedua yaitu pengertian industrialisasi secara ekonomi, yaitu sebagai mengolah bahan mentah menjadi barang atau barang setengah jadi. Dapat pula diartikan yaitu sebagai himpunan perusahaan-perusahaan sejenis di mana kata industri dirangkai dengan kata yang menerangkan jenis industrinya. Saya ambil contoh misalnya industri obat-obatan, industri garmen, industri perkayuan atau dan sebagainya. Pada poin ketiga, industrialisasi merupakan suatu proses interaksi antara perkembangan teknologi, inovasi, spesialis, dan perdagangan dunia untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dengan mendorong perubahan struktur ekonomi. Selanjutnya pada judul kedua yaitu globalisasi perekonomian. Terdapat 2 poin yaitu globalisasi perekonomian merupakan suatu proses kegiatan ekonomi dan perdagangan di mana negara-negara seluruh dunia menjadi suatu kekuatan pasar yang semakin terinteraksi tanpa rintangan batas teritorial negara. Dan pada poin kedua yaitu globalisasi perekonomian mengharuskan menghapus seluruh batasan dan hambatan terhadap arus modal, barang dan jasa. Pada poin ketiga yaitu pada judul besarnya industrialisasi secara ekonomi. Terdapat 2 poin. Pada poin pertama yaitu industrialisasi dianggap sebagai resep meningkatkan aktivitas ekonomi, produktivitas dan peningkatan standar hidup. Pada poin kedua, industrialisasi di negara sedang berkembang, seperti tingkat pendapatan yang rendah membatasi ukuran pasar domestik. Rendahnya investasi mempersulit pembangunan industri yang modern serta kurangnya pekerja yang terampil dan berpendidikan. Selanjutnya yaitu pertumbuhan perdagangan dunia dan industri. Terdapat 2 poin yaitu perdagangan internasional. Perdagangan internasional merupakan sarana untuk melakukan pertukaran barang dan jasa internasional. Pada poin kedua, perdagangan internasional merupakan elemen penting dari proses globalisasi, yaitu yang membuka perdagangan dengan berbagai negara di dunia akan memberikan keuntungan dan membawa pertumbuhan ekonomi di negeri, baik dia secara langsung berupa pengaruh yang ditimbulkan terhadap alokasi dan sumber daya dan efisiensi, maupun secara tidak langsung maupun naiknya tingkat investasi. Dan pada judul selanjutnya yaitu teori perdagangan internasional. Terdapat juga 2 poin yaitu pada poin pertama teori perdagangan internasional secara etimologis perdagangan yang merupakan segala untuk kegiatan menjual dan membeli barang atau jasa di suatu tempat yang terjadi pada keseimbangan antara kurva permintaan dan penawaran pada suatu titik yang bisa dikenal dengan nama titik
equilibrium. Sedangkan internasional berupa dunia yang luas dan global, bukan parsial ataupun satu kawasan tertentu. Pada poin kedua, maka perdagangan internasional dapat diartikan sejumlah transaksi perdagangan jual beli di antar pembeli dan penjual. Pada judul selanjutnya yaitu perdagangan internasional dan pertumbuhan ekonomi. Terdapat satu poin yaitu Salvatore yang menyatakan bahwa perdagangan dapat menjadi mesin bagi pertumbuhan atau trades engineer of growth, yaitu jika aktivitas perdagangan internasional adalah ekspor dan impor, maka salah satu dari komponen tersebut atau kedua-keduanya dapat menjadi motor penggerak bagi pertumbuhan. Dan pada judul selanjutnya yaitu pergeseran geografis produksi industri, yang terdapat pada satu poin yaitu pada wilayah pengembangan berdasarkan hasil analisis shift-share dilihat dari kontribusional sektor terhadap pergeseran pertumbuhan total pada PDRB masing-masing wilayah pengembangan dalam kurun waktu tahun yang dimulai dari tahun 2004 sampai 2010 di wilayah pengembangan 1 belum terjadi pergeseran struktur ekonomi. Sedangkan di wilayah pembangunan 2, 3, dan 4 telah menjadi transportasi struktur ekonomi. Poin selanjutnya, meningkatkan teknologi dan proses kerja. Terdapat 2 poin. Dengan menghadapi persaingan bisnis yang semakin kompetitif, pada sekarang perkembangan teknologi mempunyai dampak yang sangat besar terhadap daya saing mengikuti perkembangan dan kemajuan teknologi informasi. Poin kedua, pengguna teknologi di bidang industri sudah semakin tak terelakkan. Pada slide terakhir yaitu jenis teknologi yang membuat industri, yaitu jenis teknologi yang dapat dimanfaatkan pelaku industri. 1. Teknologi seperti internet atau Internet of Things. 2. Big data yaitu artificial intelligence. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan di dalam PPT saya. Kurang dan janggalnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya sudahi dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.